Awalnya suamiku dan pelakor permalukan aku saat acara pesta di kantornya karena selalu anggap aku pembantu jika di rumah. Namun seketika aku buat mereka menangis. Saat aku berbicara di depan semua karyawanku dan aku pecat mereka. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Suara alarm dari ponsel murah di atas nakas bergetar nyaring, memecah keheningan subuh yang masih pekat. Pukul 4 pagi. Bagi dunia, ini adalah waktu untuk terlelap lebih dalam. Namun bagi Adinda, ini adalah genderang perang yang memulai hari-harinya yang panjang dan melelahkan. Dengan gerakan otomatis, tangannya meraba-raba, mematikan sumber suara yang mengganggu itu. Ia duduk sejenak di tepi ranjang, membiarkan matanya yang berat menyesuaikan diri dengan kegelapan. Udara dingin menusuk kulitnya yang hanya terbalut daster katun tipis yang warnanya sudah mulai pudar. Di sampingnya, Baskara, suaminya, masih mendengkur dengan pulas. Selimut tebal membungkus tubuhnya dengan nyaman. Di kamar sebelah, Fiona, wanita yang diperkenalkan Bas sebagai sepupu jauh yang butuh tumpangan, juga pasti masih tenggelam dalam mimpi indahnya. Mereka berdua adalah raja dan ratu di istana kecil ini, dan Adinda adalah satu-satunya pelayan mereka. Ia berjingkat turun dari ranjang, menghindari lantai keramik yang dingin dan berderit. Tujuan pertamanya adalah dapur. Tanpa menyalakan lampu utama, hanya diterangi cahaya remang dari lampu jalan yang menyusup lewat jendela. Tangannya sudah hafal di mana letak setiap benda. Ia mengeluarkan beras, mencucinya dengan cekatan, lalu memasukkannya ke dalam penanak nasi. Sambil menunggu nasi matang, ia mulai menyiapkan bahan-bahan untuk sarapan. Nasi goreng spesial dengan sosis dan telur mata sapi adalah menu wajib untuk Baskara. Suaminya itu tidak akan menyentuh sarapan lain. Sementara Fiona lebih suka roti panggang dengan selai coklat impor dan segelas susu hangat. Dua menu berbeda, dua tuntutan yang harus dipenuhi tanpa celah setiap pagi. Aroma bawang putih yang ditumis mulai menguar, beradu dengan wangi roti yang dipanggang. Adinda bergerak seperti mesin. Tangannya lincah mengaduk nasi di wajan, sementara matanya mengawasi tingkat kematangan roti di pemanggang. Pikirannya melayang. Ia ingat saat pertama kali memasak nasi goreng untuk Bas, bertahun-tahun yang lalu, saat mereka masih tinggal di kontrakan sempit. Saat itu, memasak adalah ungkapan cinta. Setiap suapan yang Bas nikmati dengan lahap adalah kebahagiaan untuknya. Sekarang, memasak terasa seperti tugas seorang juru masak di restoran yang tidak pernah menerima pujian. Hanya keluhan jika rasanya sedikit saja berbeda dari biasanya. Setelah semua hidangan siap di atas meja, ia bergegas menyiapkan kopi hitam kental tanpa gula untuk Bas dan teh herbal aroma melati untuk Fiona. Gelas dan cangkir mahal milik mereka ia poles hingga berkilau. Semua harus sempurna. Kesalahan kecil bisa memicu omelan panjang yang akan merusak sisa harinya. Tepat pukul 5:30, ia mengetuk pintu kamar Bas dengan lembut. "Mas, sarapannya sudah siap." Lalu ia beralih ke kamar tamu yang kini ditempati Fiona. "Mbak Fiona, sudah pagi." Baskara keluar lebih dulu. Rambutnya masih acak-acakan dan wajahnya masam. Ia duduk di kursi tanpa mengucapkan selamat pagi atau terima kasih. Matanya langsung tertuju pada koran pagi yang sudah Adinda siapkan di samping piringnya. "Kopinya mana?" tanyanya ketus, tanpa mengalihkan pandangan dari koran. "Ini, Mas." Adinda menyodorkan cangkir kopi dengan hati-hati. Tak lama kemudian Fiona muncul, mengenakan piyama sutra yang terlihat mewah. Ia menguap lebar, meregangkan tubuhnya dengan malas. "Aduh, bau nasi goreng pagi-pagi begini bikin mual, deh," keluhnya sambil menutup hidung, melirik sinis ke arah piring Baskara. Adinda hanya bisa menelan ludah, hatinya terasa perih. Dulu, Fiona datang dengan wajah memelas, mengaku diusir dari kampung dan butuh tempat tinggal. Bas membawanya pulang, mengatakan pada Adinda bahwa mereka harus menolong keluarga. Adinda, dengan sifat dasarnya yang tidak tegaan, menerimanya dengan tangan terbuka. Namun, beberapa bulan berlalu, dan status Fiona perlahan berubah dari sepupu yang menumpang menjadi nyonya kedua di rumah itu. Pakaiannya semakin bagus,
Permintaannya semakin banyak, dan sikapnya pada Adinda semakin kurang ajar. "Ini teh kamu, Mbak," kata Adinda pelan, meletakkan cangkir teh di depan Fiona. Fiona menyeruput tehnya sedikit. "Lain kali gulanya sedikit saja." "Yah, terlalu manis bikin gemuk," komentarnya. Padahal Adinda tahu pasti, ia tidak pernah menambahkan satu butir gula pun ke dalam teh herbal itu. Sarapan berlangsung dalam keheningan yang canggung. Hanya terdengar denting sendok dan garpu, serta suara bas membalik halaman koran. Adinda tidak ikut makan bersama mereka. Tempatnya bukan di meja makan. Ia berdiri di dekat dapur, menunggu jika ada perintah tambahan. Setelah selesai, Bas dan Fiona meninggalkan piring kotor mereka begitu saja di atas meja. Mereka bergegas mandi dan bersiap-siap untuk berangkat kerja. Mereka bekerja di perusahaan yang sama, di departemen yang sama. Bas adalah seorang manajer tingkat menengah, dan Fiona adalah staf di bawahnya. Tugas Adinda berlanjut. Ia harus menyiapkan pakaian kerja Bas, menyemirnya sepatunya hingga mengkilap, dan memastikan semua keperluannya tersedia di dalam tas kerjanya. Sementara itu, ia juga harus mencuci dan menyetrika pakaian sutra milik Fiona yang perlakuannya harus ekstra hati-hati. Terkadang, saat sedang menyetrika, ia bisa mencium aroma parfum Bas yang samar menempel di pakaian Fiona, dan hatinya terasa seperti diremas. "Adinda, dasiku yang biru motif garis di mana?" teriak Bas dari dalam kamar. "Ada di lemari gantung baris kedua dari atas, Mas," sahut Adinda sambil berlari kecil membawakan sepatu Bas yang sudah disemir. "Lama sekali, sih. Aku bisa telat," gerutu Bas sambil merebut sepatu dari tangan Adinda. Fiona keluar dari kamarnya, sudah tampil cantik dengan riasan wajah dan blazer modis. Ia menatap penampilan Adinda dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Daster pudar, rambut diikat seadanya, dan wajah tanpa riasan. "Mas Bas, ayo berangkat, nanti kena macet," ajaknya manja, sambil menggamit lengan Baskara. Bas mengangguk, lalu menoleh pada Adinda. "Nanti siang aku tidak pulang makan. Kamu masak saja untuk Fiona. Dan jangan lupa, sore ini bersihkan taman belakang. Rumputnya sudah mulai panjang." Perintah, bukan permintaan. Setelah itu, ia melenggang pergi bersama Fiona, meninggalkan Adinda sendirian di depan pintu. Pintu tertutup, dan suara mobil mereka yang menjauh perlahan sirna. Keheningan yang tercipta terasa begitu menusuk. Adinda memandang rumah yang berantakan itu. Piring kotor di meja makan, handuk basah tergeletak di sofa, jejak sepatu di lantai. Inilah istananya, sekaligus neraka yang ia ciptakan sendiri. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa sesak di dadanya. Ia berjalan ke kamarnya, bukan untuk beristirahat, tetapi untuk memulai babak baru dalam sandiwaranya. Ia membuka lemari pakaiannya yang usang. Di bagian paling belakang, tersembunyi di balik tumpukan kain-kain tua, ada sebuah kotak kayu kecil. Tangannya yang sedikit gemetar membukanya. Di dalamnya, ada sebuah foto pernikahan. Foto dirinya dan Baskara, tersenyum bahagia, dengan mata yang masih memancarkan cinta dan harapan. Saat itu, Bas adalah pria sederhana yang berjanji akan selalu membahagiakannya. Adinda membelai foto itu dengan lembut. Janji itu sudah lama menguap, terkikis oleh arogansi dan pengkhianatan. Di samping foto itu, ada sebuah kunci kecil berwarna perak. Kunci yang terlihat biasa saja, tetapi menyimpan rahasia terbesar dalam hidupnya. Rahasia yang Baskara dan Fiona tidak akan pernah bisa bayangkan dalam mimpi terliar mereka sekalipun. Adinda menggenggam kunci itu erat-erat. Rasa sakit di hatinya berganti menjadi gumpalan tekad yang dingin dan keras. Cukup sudah ia menjadi babu. Cukup sudah ia menelan semua hinaan ini. Ia menatap bayangannya di cermin lemari yang buram. Wanita dengan daster lusuh itu akan segera sirna. Waktunya hampir tiba. Sandiwara ini akan segera berakhir. Dan ia yang akan menulis babak finalnya. Setelah deru mobil Baskara dan Fiona benar-benar lenyap ditelan kebisingan jalanan pagi, suasana di dalam rumah berubah total.
Keheningan yang tadinya terasa menekan kini berubah menjadi ruang kosong yang siap diisi oleh pribadi Adinda yang sesungguhnya. Ia tidak langsung membereskan piring kotor atau handuk yang berserakan. Prioritasnya bukan itu. Langkahnya mantap menuju kamar mandi. Di bawah pancuran air hangat, ia memejamkan mata, membiarkan air membersihkan bukan hanya tubuhnya, tetapi juga sisa-sisa kepahitan dan kepura-puraan yang menempel sejak subuh tadi. Ia menggosok kulitnya kuat-kuat, seolah ingin meluruhkan identitas Adinda si babu hingga tak bersisa. Selesai mandi, ia tidak lagi menyentuh daster lusuhnya. Ia berjalan ke lemari pakaian, membuka sebuah pintu rahasia di bagian belakang yang tersamarkan dengan sempurna. Di baliknya, tergantung rapi deretan pakaian yang kontras dengan isi lemari lainnya. Setelan bisnis yang elegan, gaun-gaun mahal, blazer dengan potongan tajam, dan sepatu hak tinggi dari berbagai merek ternama dunia. Pagi ini, ia memilih setelan celana berwarna biru navy yang dipadukan dengan kemeja sutra berwarna krem. Pakaian yang memancarkan aura profesionalisme dan kekuasaan. Ia duduk di depan meja rias tersembunyi, yang juga ada di balik panel dinding kamarnya. Dengan tangan yang terampil, ia mulai memoleskan riasan tipis namun tegas. Foundation yang menyamarkan lelah di wajahnya, eyeliner yang mempertajam tatapan matanya, dan lipstik berwarna netral yang memberi kesan serius. Rambutnya yang biasa diikat asal-asalan, kini ia urai dan tata dengan rapi hingga jatuh membingkai wajahnya dengan sempurna. Saat ia menatap cermin, yang balas menatapnya bukanlah wanita malang yang baru saja ditinggal pergi, melainkan seorang wanita karir yang percaya diri dan siap menaklukkan dunia. Adinda Kirana, sang CEO, telah lahir kembali. Ia mengambil kunci perak dari kotak kayunya dan memasukkannya ke dalam tas tangan kulit yang mahal. Ia keluar dari rumah lewat pintu belakang, menuju garasi terpisah yang tidak pernah Bas gunakan. Di dalamnya, terparkir sebuah sedan mewah berwarna hitam mengkilap. Ia menyalakan mesinnya yang nyaris tak bersuara, dan dengan mulus meluncur keluar dari kompleks perumahan sederhana itu, menuju sebuah dunia yang sama sekali berbeda. Tujuannya adalah sebuah gedung pencakar langit di jantung kawasan bisnis kota. Ia memarkir mobilnya di lantai parkir khusus VVIP. Saat ia melangkah keluar dari lift di lantai paling atas, seorang pria parubaya yang berpenampilan rapi dan kebapakan sudah menunggunya. "Selamat pagi, Bu Adinda," sapanya dengan hormat. "Pagi, Pak Tirta. Bagaimana laporan hari ini?" tanya Adinda sambil berjalan menuju ruangannya yang luas dengan jendela kaca raksasa yang menyuguhkan pemandangan kota. "Semua aman terkendali, Bu. Proyek di Singapura berjalan sesuai jadwal, dan tim legal sudah menyelesaikan draft akhir untuk akuisisi perusahaan di Jerman," lapor Pak Tirtayasa, asisten pribadi sekaligus orang kepercayaannya. Ia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang mengetahui kehidupan ganda Adinda. Pak Tirta sudah bekerja untuk keluarga Adinda sejak ia masih kecil, dan kesetiaannya tidak perlu diragukan lagi. Adinda mengangguk puas. "Bagus. Siapkan rapat virtual dengan tim Singapura jam 10 nanti. Saya mau melihat progres visualnya." "Baik, Bu." Inilah dunia Adinda yang sebenarnya. Kirana Corp, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi dan manufaktur, adalah buah kerja kerasnya. Perusahaan itu ia bangun dari nol, berawal dari sebuah bengkel kecil warisan ayahnya. Dengan kecerdasan dan kegigihannya, ia berhasil mengubah bengkel itu menjadi sebuah raksasa industri. Ia adalah otak di balik setiap inovasi dan strategi besar perusahaan. Namun, bagi dunia luar, dan terutama bagi suaminya, pemilik Kirana Corp adalah sosok yang misterius. Adinda sengaja menciptakan citra itu. Ia menikah dengan Baskara saat perusahaannya baru mulai merangkak naik. Saat itu, Bas adalah pria yang baik, ambisius, dan tampak tulus mencintainya. Adinda, yang sedikit trauma dengan kisah orang tuanya yang hancur karena harta, ingin memastikan cinta Bas murni. Ia ingin dicintai sebagai Adinda, bukan sebagai pemilik Kirana Corp. Maka, ia menyembunyikan identitasnya. Ia membiarkan Bas berpikir bahwa ia hanyalah seorang wanita biasa tanpa pendidikan tinggi. Ketika Bas membutuhkan pekerjaan, Adinda secara diam-diam
melalui Pak Tirta, merekrutnya sebagai manajer di salah satu divisinya. Ia ingin melihat Bas berjuang dan meniti karir dari bawah. Rencananya, suatu hari nanti, di saat yang tepat, ia akan memberikan kejutan terbesar dalam hidup Bas, bahwa semua yang ia lihat di sekitarnya adalah milik mereka berdua. Namun, rencana indah itu mulai retak. Kekuasaan kecil sebagai manajer ternyata sudah cukup untuk mengubah Baskara. Ia menjadi sombong, arogan, dan mulai memandang rendah Adinda. Puncaknya adalah ketika Fiona datang. Adinda, melalui jaringannya, sudah tahu latar belakang Fiona yang sebenarnya. Ia bukan sepupu Bas. Ia adalah wanita dari masa lalu Bas yang sengaja datang kembali setelah tahu Bas mulai sukses. Hati Adinda hancur. Tetapi ia memutuskan untuk membiarkan sandiwara itu berjalan. Ia ingin melihat sejauh mana suaminya akan berkhianat. "Bu, ini laporan yang ibu minta kemarin," kata Pak Tirta, meletakkan sebuah map coklat tipis di atas meja Adinda. Wajahnya terlihat sedikit ragu. Jantung Adinda berdebar sedikit lebih kencang. Ia tahu isi laporan itu. Laporan tentang aktivitas Baskara dan Fiona di dalam dan di luar kantor. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka map itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas berisi catatan waktu dan tempat, serta beberapa lembar foto cetak berkualitas tinggi. Foto pertama, Bas dan Fiona sedang makan siang di sebuah restoran mahal, bukan di kantin kantor. Mereka tertawa, dan tangan Bas menggenggam tangan Fiona di atas meja. Foto kedua, mereka berada di dalam lift kantor yang sepi. Fiona tampak menyandarkan kepalanya di bahu Bas. Foto ketiga, yang paling menyakitkan, adalah foto mereka berdua keluar dari sebuah lobi hotel di akhir pekan, dengan wajah yang jelas terlihat lelah sekaligus puas. Adinda menatap foto-foto itu tanpa ekspresi. Di dalam hatinya, harapan terakhir yang masih tersisa kini benar-benar padam, hancur menjadi debu. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki semuanya. Rasa cinta yang dulu memenuhi hatinya kini telah menguap, digantikan oleh kekecewaan yang dingin dan membeku. Rencananya untuk memberikan kejutan manis kini berubah 180 derajat. Ini bukan lagi tentang pembuktian cinta. Ini tentang mengambil kembali harga dirinya. Ia menutup map itu dengan perlahan. Tatapannya lurus ke depan, menembus kaca jendela, memandang gedung-gedung tinggi yang seolah mencakar langit. Gedung-gedung itu adalah simbol kekuatannya, bukti dari apa yang bisa ia capai. Dan ia tidak akan membiarkan parasit seperti Bas dan Fiona merusak apa yang telah ia bangun dengan darah dan air mata. "Pak Tirta," panggilnya dengan suara yang tenang namun menyimpan nada baja. "Iya, Bu. Pesta tahunan perusahaan akan diadakan bulan depan, kan?" "Benar, Bu. Persiapannya sudah 80%. Adinda tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Pastikan undangannya sampai ke semua karyawan, termasuk manajer Baskara. Saya mau pesta tahun ini menjadi acara yang paling megah, paling tak terlupakan." Pak Tirta mengangguk. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari nada bicara Adinda. "Baik, Bu. Akan saya laksanakan." "Satu hal lagi," tambah Adinda. "Siapkan penata rias dan perancang busana terbaik untuk saya di malam pesta itu. Saya akan hadir." Sudah waktunya bagi pemilik perusahaan ini untuk menunjukkan wajahnya. Kilat terkejut melintas di mata Pak Tirta, namun ia segera menguasai diri. Ia tahu, babak akhir dari sandiwara panjang ini akan segera dimulai. Dan ia tahu, itu tidak akan menjadi akhir yang bahagia bagi semua orang. Bagi Baskara dan Fiona, badai besar sedang dalam perjalanan untuk menyapu bersih dunia mereka. Hari-hari berikutnya berlalu dalam rutinitas yang sama, namun di dalam diri Adinda, sesuatu telah berubah. Kepedihan hatinya telah mengkristal menjadi sebongkah es yang dingin dan tajam. Ia masih memainkan perannya sebagai istri dan babu dengan sempurna, bahkan lebih sempurna dari sebelumnya. Ia memasak makanan yang lebih lezat, membersihkan rumah hingga setiap sudutnya berkilau, dan melayani Bas serta Fiona dengan senyum sabar yang tak pernah hilang dari bibirnya. Ia menjadi aktris terbaik di panggung sandiwaranya sendiri. Semakin mereka menekan dan merendahkannya,
Semakin ia memoles topengnya hingga tanpa celah. Bhaskara dan Fiona, yang dibutakan oleh arogansi dan keegoisan mereka, tidak menyadari bahwa di balik senyum itu, sebilah pedang sedang diasah hingga tajam. Kesempatan untuk melancarkan babak baru dalam rencananya datang pada suatu sore di akhir pekan. Bhaskara baru saja pulang dari kegiatan yang ia sebut sebagai pertemuan dengan klub golf. Sebuah alasan yang sudah sering ia gunakan. Adinda tahu dari laporan Pak Tirta bahwa tidak ada klub golf. Yang ada hanyalah janji temu lain dengan Fiona di sebuah apartemen sewaan. Sambil menyambut Bas pulang, Adinda mengambil jas yang dikenakannya untuk dicuci. Sudah menjadi kebiasaannya untuk memeriksa saku pakaian kotor sebelum memasukkannya ke mesin cuci. Dan kali ini, ia menemukan apa yang ia cari. Sebuah struk pembayaran dari toko perhiasan ternama. Bukan struk biasa, melainkan struk pembelian sebuah kalung berlian dengan harga yang fantastis, setara dengan gaji Bhaskara selama 3 bulan. Tanggalnya menunjukkan pembelian dilakukan 2 hari yang lalu. Jantung Adinda tidak berdebar karena cemburu, melainkan karena kegembiraan yang dingin. Ini adalah bukti fisik yang sempurna. Ia menggenggam kertas tipis itu, seolah menggenggam nasib suaminya di tangannya. Ia menunggu saat yang tepat. Malam itu, setelah makan malam, saat mereka bertiga sedang menonton televisi di ruang keluarga, Adinda memulai aksinya. Ia berjalan mendekati Bhaskara dengan wajah yang dibuat sepucat dan sebingung mungkin. Tangannya gemetar saat ia menyodorkan struk itu kepada suaminya. "Mas, maaf, tadi waktu aku mau mencuci jas Mas, aku menemukan ini di saku," ucapnya dengan suara bergetar, seolah ia takut untuk bertanya. Ini struk apa?" "Ya, Mas, kok mahal sekali? Kita kan sedang harus berhemat." Bhaskara merebut struk itu dari tangan Adinda. Matanya melebar sesaat karena terkejut. Namun dengan cepat ia berhasil menguasai diri. Wajahnya langsung mengeras, berubah menjadi merah padam karena amarah yang dibuat-buat. "Beraninya kamu memeriksa barang-barang pribadiku. Kamu tidak punya hak," bentaknya. Suaranya menggelegar di ruangan yang sunyi. Fiona yang duduk di sebelah Bas langsung memasang wajah terkejut dan ikut menimpali. "Ya ampun, Mbak Adinda, kenapa jadi lancang begini? Kasihan kan Mas Bas. Pulang kerja capek-capek malah dicurigai." Adinda menunduk, membiarkan beberapa tetes air mata yang sudah ia siapkan mengalir di pipinya. Aku tidak bermaksud begitu, Mas. Aku hanya kaget. Aku khawatir kalau..." "Khawatir apa?" potong Bhaskara dengan kasar. "Kamu pikir aku main perempuan di belakangmu? Kamu pikir aku menghamburkan uang untuk wanita lain?" Begitu. Di dalam hatinya, Adinda menjawab, "Ya, tepat sekali." Namun yang keluar dari mulutnya adalah isak tangis yang memilukan. Bukan begitu. "Mas, maafkan aku." Melihat Adinda yang tampak hancur dan tak berdaya, Bhaskara merasa di atas angin. Inilah saatnya untuk melancarkan serangan balik dan memutarbalikkan fakta, keahlian yang sudah sangat ia kuasai. Ia mengubah nada bicaranya menjadi lebih tenang, namun penuh dengan kekecewaan yang dibuat-buat. "Dengar, Adinda, aku kerja keras setiap hari, lembur sampai malam. Itu semua untuk siapa? Untuk rumah ini. Untuk kamu. Struk ini adalah hadiah untuk istri klien penting dari Jepang. Ini adalah bagian dari pekerjaanku. Membangun relasi. Kamu pikir jadi manajer itu gampang? Sedikit salah langkah, aku bisa dipecat." Sebuah kebohongan yang dirangkai dengan begitu rapi. Adinda hampir saja tertawa mendengarnya, tetapi ia berhasil menahannya di balik isak tangisnya. "Kamu seharusnya mendukungku, bukan malah menuduhku seperti ini," lanjut Bas. Kini ia memainkan peran sebagai korban. "Kamu membuatku sangat kecewa. Sikapmu yang pencemburu dan kampungan ini bisa menghancurkan karirku." Fiona segera menimpali, mengusap-usap punggung Bhaskara dengan gerakan menenangkan. "Sudah, Mas, sabar. Mungkin Mbak Adinda hanya tidak mengerti dunia kerja. Wajar saja, kan seharian di rumah. Pikirannya jadi sempit." Sindiran itu begitu halus namun menusuk tepat di jantung.
Adinda mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata palsu. Ia menatap Baskara dengan tatapan penuh penyesalan yang ia rekayasa dengan sempurna. Maafkan aku, Mas. Aku memang bodoh. Aku tidak mengerti. Aku salah sudah menuduh Mas. Maafkan aku. Ratapnya. Ia bahkan berlutut di depan Baskara, memeluk kaki suaminya itu. Sebuah pemandangan yang menyedihkan, tetapi juga pemandangan yang sangat memuaskan bagi ego Baskara dan Fiona. Baskara mendengus, merasa puas telah memenangkan pertarungan. Sudahlah, lain kali gunakan otakmu sebelum bicara. Jangan membuat keributan karena hal sepele. Ia mendorong pelan bahu Adinda, menyuruhnya berdiri. Sudah, aku muak di rumah ini. Fiona, ayo kita cari udara segar di luar. Fiona tersenyum penuh kemenangan. Ayo, Mas, biar pikiran Mas tenang. Mereka berdua bangkit dan berjalan menuju pintu depan, meninggalkan Adinda yang masih terduduk di lantai, berpura-pura menangis terseduh-seduh. Saat suara pintu tertutup, tangis Adinda berhenti seketika. Ia perlahan bangkit berdiri, mengusap sisa air mata di wajahnya. Tidak ada lagi kesedihan di matanya. Yang ada hanyalah kilatan dingin yang mengerikan. Ia berjalan ke dapur, mengambil struk perhiasan yang tadi dilempar Bas ke atas meja. Ia melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam kotak kayu rahasia di kamarnya. Satu lagi bukti terkumpul. Satu lagi paku yang akan ia tancapkan di peti mati pernikahan mereka. Ia tahu kalung berlian itu sekarang pasti melingkar dengan indah di leher Fiona. Ia membiarkan mereka menikmati kemenangan kecil mereka malam ini. Ia membiarkan mereka merasa superior dan tak terkalahkan. Karena Adinda tahu, semakin tinggi mereka terbang dalam kebohongan dan kesombongan, semakin keras mereka akan jatuh menghantam tanah saat ia memutuskan untuk memotong sayap mereka. Dan hari itu akan segera tiba. Beberapa minggu berlalu sejak insiden struk perhiasan. Adinda semakin tenggelam dalam perannya, sementara Baskara dan Fiona semakin larut dalam dunia mereka. Mereka menjadi semakin berani, tidak lagi repot-repot bersembunyi. Mereka sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Padahal Adinda bisa mencium aroma alkohol dan parfum yang berbeda saat mereka pulang. Adinda hanya diam, menelan semuanya bulat-bulat, menyimpan setiap detail kecil sebagai amunisi untuk perang terakhirnya. Hingga suatu sore, Baskara pulang kerja lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak cerah, sebuah pemandangan langka. Di tangannya, ia membawa sebuah amplop tebal berwarna gading dengan logo perusahaan tercetak dengan tinta emas. Kirana Corp. Jantung Adinda berdetak sedikit lebih cepat. Ia tahu apa itu. Lihat ini, Din. Seru Bas dengan penuh semangat, mengibaskan amplop itu di depan wajah Adinda. Undangan pesta tahunan perusahaan. Akhirnya keluar juga. Katanya tahun ini akan jadi yang paling mewah. Direksi dari seluruh cabang di Asia Pasifik akan datang. Bahkan ada rumor, pemilik perusahaan yang misterius itu akan muncul untuk pertama kalinya. Adinda memasang ekspresi kagum yang dibuat-buat. Wah, hebat sekali, Mas. Baskara tertawa bangga. Dadanya membusung. Tentu saja, ini adalah acara untuk orang-orang penting, bukan untuk karyawan rendahan. Ini kesempatanku untuk menunjukkan diri, membangun jaringan dengan para petinggi. Siapa tahu setelah ini aku bisa dapat promosi jadi direktur. Mimpi yang terlalu tinggi untuk seorang manajer dengan kinerja rata-rata dan catatan etika yang buruk, pikir Adinda dalam hati. Namun ia tetap tersenyum. Pasti, Mas. Mas kan pekerja keras. Pestanya kapan? Sabtu depan, di ballroom hotel termewah di kota. Jawab Bas sambil membuka undangan itu dan membacanya lagi dengan mata berbinar. Ia sama sekali tidak menyadari ironi bahwa ia sedang begitu bersemangat membicarakan pesta yang diselenggarakan oleh istrinya sendiri. Adinda memutuskan inilah saatnya. Dengan suara yang dibuat ragu-ragu dan penuh harap, ia bertanya, Mas, pestanya kedengarannya seru sekali. Aku boleh ikut, kan? Aku ingin sekali melihat kantor Mas dan bertemu teman-teman Mas. Pertanyaan itu seketika membekukan senyum di wajah Baskara. Ia menatap Adinda dari atas ke bawah,
seolah baru saja mendengar lelucon paling tidak lucu di dunia. Kemudian, ia tertawa terbahak-bahak, tawa yang keras, menghina, dan penuh perendahan. "Kamu ikut?" katanya di sela-sela tawanya. Adinda, coba kamu lihat dirimu di cermin. Kamu mau datang ke pesta itu pakai apa? Pakai daster kumal ini? Dengan rambut yang bau asap dapur dan tangan yang kasar karena sabun cuci?" Setiap kata yang keluar dari mulut Bas terasa seperti cambukan bagi Adinda, meskipun ia sudah mempersiapkan hatinya. "Ini itu pesta perusahaan besar, bukan pengajian ibu-ibu di kampungmu," lanjut Bas, nadanya semakin tajam dan kejam. "Orang-orang di sana akan bicara tentang saham, tentang ekspansi bisnis, tentang teknologi terbaru. Kamu mau bicara apa? Tentang resep rendang atau cara menghilangkan noda di baju? Kamu hanya akan membuatku malu. Sangat malu." Adinda menunduk. Bahunya bergetar seolah ia sedang menahan tangis. "Tapi Mas, aku kan istrimu. Justru karena kamu istriku, aku melarangmu ikut. Tugasmu itu di rumah. Masak, bersih-bersih. Pastikan rumah ini nyaman saat aku pulang. Itu sudah lebih dari cukup," tegas Baskara. "Jangan pernah berpikir untuk menginjakan kakimu di acara seperti itu. Kamu tidak pantas berada di sana." Tepat pada saat itu, Fiona keluar dari kamarnya. Ia rupanya sudah mendengar seluruh percakapan itu. Dengan senyum manis yang penuh kepalsuan, ia mendekati Baskara. "Ada apa sih, Mas? Kok kayaknya seru sekali?" Baskara menoleh pada Fiona. Wajahnya langsung melembut. "Ini, Enam. Si Adinda mau ikut ke pesta perusahaan. Konyol, kan?" Fiona tertawa kecil. "Oh, Mbak Adinda mau ikut? Aduh, Mbak, itu kan acara formal. Nanti Mbak malah bingung di sana." Ia lalu menatap Baskara dengan tatapan manja. "Mas Bas, aku boleh ikut, kan? Aku kan juga karyawan. Aku bisa bantu Mas berkenalan dengan orang-orang penting dari departemen lain." Senyum Baskara merekah lebar. Ia merangkul pinggang Fiona dengan mesra. Di depan mata Adinda. "Tentu saja kamu yang akan pergi denganku. Enam, kamu cerdas, penampilanmu menarik, dan kamu tahu cara membawa diri. Kamu adalah pasangan yang sempurna untuk acara seperti ini." Penghinaan itu terasa begitu telak. Baskara tidak hanya menolaknya, tetapi ia juga membandingkannya secara langsung dengan selingkuhannya di rumahnya sendiri. Fiona menatap Adinda dengan sorot mata penuh kemenangan, sambil menyunggingkan senyum tipis yang mengejek. "Maaf ya, Mbak Adinda, mungkin lain kali," ucapnya dengan nada yang dibuat penuh simpati. Adinda tidak menjawab. Ia hanya bisa berdiri mematung, membiarkan air matanya mengalir deras. Ia membiarkan mereka melihatnya hancur, kalah, dan tak berdaya. Itulah peran yang harus ia mainkan untuk terakhir kalinya. Setelah puas memamerkan kemesraan mereka, Baskara dan Fiona masuk ke kamar untuk membahas gaun apa yang akan Fiona kenakan ke pesta, meninggalkan Adinda sendirian dengan hatinya yang membeku. Malam itu, setelah memastikan keduanya terlelap, Adinda masuk ke kamarnya. Ia mengunci pintu. Ia tidak lagi menangis. Wajahnya keras seperti batu pualam. Rasa sakit yang tadi ia rasakan telah berubah menjadi bahan bakar untuk api pembalasan yang berkobar di dalam dadanya. Mereka telah merenggut kehormatannya sebagai seorang istri. Mereka telah menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang wanita. Dan mereka akan membayarnya. Oh, mereka akan membayarnya dengan sangat mahal. Ia mengambil ponselnya yang tersembunyi di dalam kotak kayu. Dengan jari yang mantap, ia menekan nomor Pak Tirtayasa. "Selamat malam, Bu," sapa suara setia di seberang sana. "Malam, Pak Tirta," jawab Adinda. Suaranya terdengar dingin dan tenang. "Siapkan semuanya. Malam pesta perusahaan akan menjadi malam terakhir mereka di hidup saya. Pastikan semua mata tertuju ke panggung utama saat saya tiba." Deep Research, video, pisang gambar, canvas. Malam pesta tahunan Kirana Corp tiba. Di rumah kecil yang penuh dengan kepura-puraan itu, suasana terasa begitu kontras. Di satu sisi,
Ada Baskara dan Fiona yang diliputi euforia. Di sisi lain, ada Adinda yang diselimuti ketenangan yang ganjil. Baskara menghabiskan waktu 1 jam di depan cermin, merapikan rambutnya dengan gel impor dan memastikan setelan jas terbaiknya, yang ironisnya dibelikan oleh Adinda setahun lalu, terpasang sempurna di badannya. Ia menyemprotkan parfum mahal dengan royal, memenuhi seluruh ruangan dengan aroma maskulin yang menyengat. Ia tampak seperti seorang pangeran yang hendak pergi ke pesta dansa kerajaannya. Fiona tidak kalah hebohnya. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah menyala yang begitu ketat, hingga memperlihatkan setiap lekuk tubuhnya. Di lehernya, terpasang kalung berlian yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Kalung yang sama, yang struknya pernah menjadi pemicu pertengkaran mereka. Ia mematut dirinya di cermin, tersenyum puas. Malam ini, ia akan menjadi wanita paling mempesona, pasangan yang paling serasi untuk Baskara, sang manajer yang sedang naik daun. Mereka adalah pasangan sempurna yang akan mencuri semua perhatian. Saat mereka sudah siap, mereka berjalan keluar kamar dengan angkuh. Mereka melihat Adinda sedang mengepel lantai dapur, masih dengan daster lusuhnya. Baskara menatapnya dengan pandangan jijik. "Kami berangkat dulu," katanya singkat, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Fiona menambahkan dengan nada manis yang dibuat-buat. "Mbak Adinda, jangan tidur terlalu malam, ya. Nanti kalau kami pulang, tolong siapkan air hangat untuk mandi." Sebuah perintah terakhir untuk menegaskan posisi Adinda sebagai pelayan mereka. Adinda hanya mengangkat wajahnya dan mengangguk pelan. "Hati-hati di jalan." Saat pintu depan tertutup dan suara mobil mereka menjauh, Adinda berhenti mengepel. Ia meletakkan alat pel itu dengan perlahan. Ia tidak bergegas. Ia berjalan ke arah jendela, menyingkap sedikit gordennya, dan memandangi mobil yang lenyap di tikungan jalan. Di dalam benaknya, ia mengucapkan selamat tinggal, bukan pada mereka yang pergi ke pesta, tetapi pada kehidupan lama yang akan segera ia kubur dalam-dalam malam ini. Rumah yang tadinya terasa sesak oleh kehadiran mereka, kini terasa lapang. Adinda menarik napas panjang, menghirup aroma kebebasan. Ia berjalan ke kamar mandi, bukan untuk menyiapkan air hangat bagi mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia mengisi bak mandi dengan air hangat, menaburkan garam aromaterapi dengan wangi lavender yang menenangkan. Ia berendam cukup lama, membiarkan setiap ototnya yang tegang menjadi rileks. Ia tidak hanya membersihkan debu dan kotoran dari tubuhnya, ia merasa seolah sedang membersihkan dan melunturkan semua luka, hinaan, dan air mata yang telah menempel pada dirinya selama bertahun-tahun. Tepat pukul 7 malam, bel pintu berbunyi. Adinda, yang sudah mengenakan jubah mandi sutra yang tebal, membukakan pintu. Di depannya berdiri 3 orang, 2 wanita dan 1 pria. Semuanya berpenampilan profesional. Mereka adalah tim yang dikirim oleh Pak Tirta. Seorang penata rias ternama, seorang penata rambut langganan para selebriti, dan seorang asisten yang membawa beberapa kotak besar. "Selamat malam, Ibu Adinda. Kami siap," kata si penata rias dengan senyum ramah dan penuh hormat. Mereka mengubah kamar tidur Adinda yang sederhana menjadi salon pribadi yang mewah. Sebuah kursi khusus diletakkan di depan meja rias. Lampu-lampu profesional dipasang untuk memberikan pencahayaan yang sempurna. Dengan cekatan, mereka mulai bekerja. Tangan sang penata rambut menari di antara helai-helai rambut Adinda, mengubahnya dari ikatan kucel menjadi tatanan sanggul modern yang elegan dan berkelas, menyisakan beberapa helai anak rambut untuk membingkai wajahnya dengan lembut. Sementara itu, sang penata rias mulai merapal mantranya. Kuas-kuas dengan berbagai ukuran bergerak dengan lincah di wajah Adinda. Ia tidak merias Adinda dengan tebal. Sebaliknya, ia memilih riasan yang menonjolkan fitur terbaik Adinda. Alisnya dibentuk tegas. Matanya diberi sentuhan, smoky eyes, yang lembut namun tajam, memberikan kesan misterius dan dalam. Pulasan perona pipi memberikan rona sehat, dan lipstik berwarna merah marun yang berani menegaskan aura kekuasaannya. Saat proses riasan selesai, asisten mereka membuka sebuah kotak gaun yang sangat besar. Di dalamnya, terbungkus sutra, ada sebuah gaun malam yang begitu indah hingga membuat napas tertahan. Gaun itu berwarna hijau zamrud gelap,
dengan potongan sederhana namun sangat anggun yang jatuh pas di badan. Bahannya berkilauan mewah saat tertimpa cahaya. Itu bukan gaun yang berteriak meminta perhatian, melainkan gaun yang berbisik tentang kekuasaan dan kemewahan sejati. Adinda mengenakan gaun itu. Rasanya seperti mengenakan kulit kedua. Ia berjalan ke arah cermin boyong yang telah disiapkan. Untuk beberapa saat, ia tertegun. Wanita yang ada di cermin itu adalah orang yang sama sekali berbeda dari wanita berdaster yang mengepel lantai beberapa jam lalu. Wanita di cermin itu tampak kuat, percaya diri, dan memancarkan aura yang membuat orang lain segan. Matanya tidak lagi menunjukkan kepasrahan, melainkan kilat ketajaman seorang pemimpin. Ini bukan topeng. Ini adalah dirinya yang sebenarnya. Dirinya yang telah lama ia sembunyikan. Ibu terlihat luar biasa, puji sang penata rias dengan tulus. Adinda tersenyum tipis. Terima kasih. Kalian semua melakukan pekerjaan yang hebat. Sebuah mobil limosin hitam tanpa identitas sudah menunggunya di depan rumah. Supir membukakan pintu untuknya dengan hormat. Adinda melangkah masuk, meninggalkan rumah yang telah menjadi saksi bisu penderitaannya. Selama perjalanan menuju hotel, ia hanya diam memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip seperti jutaan berlian yang tersebar. Pikirannya tenang, fokusnya tajam. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Yang ada hanyalah kepastian. Ia sedang menuju ke medan perangnya, bukan sebagai korban, tetapi sebagai sang penakluk. Ia tiba di hotel melalui pintu masuk pribadi di Rubanah, di mana Pak Tirta sudah menunggunya. Semuanya sudah siap. Bu, para tamu sudah hampir semua hadir. Lapornya, bagaimana dengan Baskara dan Fiona? Tanya Adinda. Mereka tiba 30 menit yang lalu. Sesuai dugaan, mereka berusaha keras untuk menarik perhatian. Jawab Pak Tirta dengan sedikit senyum sinis. Adinda mengangguk. Bagus. Biarkan mereka menikmati panggung kecil mereka untuk sementara waktu. Pak Tirta mengantarnya ke sebuah suite mewah yang telah disiapkan khusus untuknya, yang memiliki akses langsung ke bagian belakang panggung utama ballroom. Dari balkon suite itu, Adinda bisa melihat kekeramaian pesta di bawah. Ia melihat Baskara sedang tertawa lebar sambil berbicara dengan beberapa manajer lain. Ia melihat Fiona, dengan gaun merahnya yang mencolok, sedang memamerkan kalung berliannya. Mereka tampak begitu bahagia, begitu jumawa, di dalam istana yang mereka tidak tahu telah dibangun oleh wanita yang mereka hina. Adinda menyesap sedikit air putih, merasakan detak jantungnya yang stabil. Hitung mundur telah dimulai. Di dalam ballroom hotel yang gemerlapan, Baskara dan Fiona merasa seperti berada di puncak dunia. Musik jazz yang lembut mengalun, gelas-gelas kristal berdenting, dan ratusan orang penting dari Kirana Corp berlalu lalang dalam balutan pakaian terbaik mereka. Baskara, dengan rasa percaya diri yang meluap-luap, menggandeng Fiona berkeliling, menyapa beberapa kolega dan berusaha keras untuk bisa berbicara dengan atasan-atasan yang lebih tinggi jabatannya. Fiona menjalankan perannya dengan baik, menebar senyum manis kepada semua orang, dan sesekali tertawa dengan gaya yang dibuat anggun. Lihat, Mas, itu Pak Direktur Keuangan. Kita harus menyapanya. Bisik Fiona sambil menunjuk seorang pria tambun di dekat meja hidangan utama. Tentu saja. Ayo, sahut Baskara. Mereka berjalan dengan langkah yang dibuat-buat penting, merasa bahwa malam ini adalah milik mereka. Mereka adalah pasangan paling serasi, paling menonjol, dan paling berkelas. Setidaknya, itulah yang mereka percayai. Sementara itu, dari sudut ruangan yang agak temaram di dekat bar, Adinda mengamati semuanya. Ia masuk ke dalam ballroom tanpa menarik perhatian. Dengan gaun hijau zamrudnya, ia justru terlihat menyatu dengan atmosfer mewah di sekelilingnya. Tidak seperti gaun merah Fiona yang tampak norak dan berusaha terlalu keras. Beberapa pria dan wanita berpenampilan penting yang berpapasan dengannya mengangguk hormat, mengira ia adalah salah satu tamu VVIP dari luar negeri. Adinda hanya membalasnya dengan senyum tipis yang misterius. Pandangannya terkunci pada Baskara dan Fiona. Ia melihat bagaimana mereka tertawa, bagaimana mereka berbisik, dan bagaimana tangan Baskara sesekali meremas pinggang Fiona dengan mesra.
Tidak ada lagi rasa sakit di hatinya, hanya rasa muak yang mendalam. Mereka seperti dua lalat yang sedang berpesta di atas bangkai, tidak menyadari bahwa sang pemilik bangkai sedang memperhatikan dengan tatapan dingin. Setelah beberapa saat, Fiona yang sedang mengambil minuman, secara tidak sengaja mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Matanya menyapu kerumunan, dan tiba-tiba, tatapannya membeku. Di kejauhan, ia melihat sesosok wanita yang sangat ia kenal, namun dalam penampilan yang sama sekali tidak ia kenali. Wanita dengan gaun hijau zamrud itu, postur tubuhnya, bentuk wajahnya. Tidak mungkin, desisnya pelan. Ia menyipitkan matanya untuk memastikan. Benar, itu Adinda. Mas Bas. Panggilnya panik sambil menarik-narik lengan Baskara yang sedang asyik berbasa-basi. Ada apa sih? Enam? Jangan ganggu. Aku sedang bicara dengan Pak Hendra, kata Baskara sedikit kesal. Itu, lihat ke sana. Tunjuk Fiona dengan dagunya. Baskara mengikuti arah pandangan Fiona. Mulutnya langsung ternganga. Di seberang ruangan, berdiri istrinya, Adinda. Tapi ini adalah Adinda versi lain. Versi yang tidak pernah ia lihat seumur hidupnya. Tampilannya begitu elegan, begitu mahal, begitu asing. Kemarahan seketika membakar dirinya, mengalahkan rasa terkejutnya. Bagaimana bisa wanita itu ada di sini? Apa yang ia lakukan? Kurang ajar. Beraninya dia tidak menuruti perintahku. Geram Baskara. Rasa malunya langsung memuncak. Bagaimana jika ada yang tahu bahwa wanita itu adalah istrinya yang kampungan? Dia pasti mau membuat keributan dan mempermalukan kita. Mas, bisik Fiona, sengaja mengompori. Kita harus melakukan sesuatu sebelum dia berbuat nekat. Tanpa pikir panjang, Baskara menarik tangan Fiona dan berjalan cepat membelah kerumunan, menuju ke arah Adinda. Wajahnya merah pada menahan amarah. Beberapa orang yang melihat raut wajahnya yang garang memberi jalan, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Adinda melihat mereka datang. Ia tetap diam di tempatnya, menanti mereka seperti seekor singa betina yang menanti dua ekor rusa bodoh masuk ke dalam perangkapnya. Adinda, bentak Baskara saat ia sudah berada di depan istrinya. Suaranya cukup keras untuk membuat beberapa orang di sekitar mereka menoleh. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Adinda hanya menatapnya dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningannya membuat Baskara semakin murka. Fiona ikut maju, memasang wajah paling judes. Dasar perempuan tidak tahu malu. Sudah dilarang datang, masih saja nekat. Apa kamu pikir dengan berdandan seperti ini kamu jadi pantas berada di sini? Kamu itu tetap saja perempuan udik. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, tertarik dengan drama yang tersaji di depan mata mereka. Bagaimana kamu bisa masuk? Hah? Tanya Baskara lagi, mencengkeram lengan Adinda dengan kasar. Kamu menyogok satpam? Atau kamu salah satu pelayan catering di sini? Lepas gaun murahan ini dan kembali ke dapur tempatmu seharusnya berada. Ejekan, pelayan, dan dapur diucapkan dengan penekanan, cukup untuk didengar oleh orang-orang di sekitar mereka. Namun Adinda tetap diam. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut atau malu, hanya ekspresi dingin yang sulit diartikan. Melihat Adinda tidak bereaksi, Fiona semakin menjadi-jadi. Ia ingin menghancurkan wanita ini di depan semua orang. Pergi kamu dari sini, pelakor. Jangan mengganggu Mas Bas. Dia sedang menikmati pestanya dengan pasangannya. Teriaknya, dengan sengaja memposisikan dirinya sebagai pasangan resmi. Sebuah tuduhan yang begitu ironis hingga terdengar menggelikan. Seorang direktur senior yang kebetulan mengenal Baskara mendekat. Baskara, ada keributan apa ini? Siapa wanita ini? Baskara menjadi panik. Citranya di depan atasan bisa hancur. Dalam kepanikannya, ia melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk menghabisi Adinda saat itu juga. Maaf, Pak, ini istri saya. Sepertinya dia sedang tidak waras. Dia terobsesi dan selalu menguntit saya. Saya malu sekali, Pak.
Kemudian ia berbalik menghadap Adinda. Suaranya berdesis penuh kebencian. "Dengar, ya, aku sudah muak denganmu. Kehadiranmu di sini hanya membuatku malu. Semua orang jadi tahu kalau suamimu ini cuma karyawan biasa, cuma selevel tukang cuci piring di perusahaan sebesar ini. Kamu puas sekarang sudah menghancurkan harga diriku. Pergi dari sini sekarang juga." Itulah kalimat puncaknya. Proyeksi dari rasa rendah dirinya sendiri, yang ia lemparkan sebagai hinaan terakhir untuk istrinya. Kerumunan yang menonton semakin besar. Mereka menatap Adinda dengan campuran rasa kasihan dan ingin tahu. Di tengah puncak penghinaan itu, di saat Baskara dan Fiona merasa telah memenangkan segalanya, Adinda akhirnya bergerak. Ia tidak menangis atau melawan. Ia hanya mengangkat tangannya dengan perlahan, bukan untuk menampar, tetapi untuk melihat jam tangan berlian tipis yang melingkar di pergelangan tangannya. Lalu, ia mengangkat kepalanya. Matanya menatap lurus ke arah panggung utama. Di sana, pembawa acara sepertinya baru saja menerima sebuah pesan di earphone-nya. Adinda kemudian menatap kembali ke arah Baskara dan Fiona. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tersenyum. Senyum yang sangat tipis, dingin, dan penuh dengan janji akan kehancuran. Senyum seorang ratu yang akan segera menjatuhkan vonis mati pada para pengkhianatnya. Baskara dan Fiona tidak mengerti arti senyum itu, tetapi entah kenapa, bulu kuduk mereka tiba-tiba meremang. Di atas panggung, sang pembawa acara berdehem dan suaranya terdengar melalui pengeras suara. "Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Momen yang kita tunggu-tunggu telah tiba." Suara pembawa acara yang menggema melalui pengeras suara berhasil memecah ketegangan yang terpusat pada Adinda, Baskara, dan Fiona. Kerumunan kecil yang tadi mengerubungi mereka perlahan membubarkan diri. Perhatian mereka kini sepenuhnya teralih ke panggung utama yang bermandikan cahaya. Bisik-bisik tentang drama barusan mereda, digantikan oleh desas-desus penuh antisipasi mengenai pengumuman yang akan datang. Baskara dan Fiona, untuk sesaat, merasa lega karena sorotan publik telah beralih dari mereka. Namun, cengkeraman Baskara di lengan Adinda belum terlepas. "Kamu dengar itu? Sekarang pergilah sebelum kamu membuat keributan lagi," desis Baskara, mencoba memanfaatkan momen itu untuk mengusir Adinda secara diam-diam. Namun Adinda tidak bergerak. Ia hanya menarik lengannya dari cengkeraman Baskara dengan satu sentakan pelan yang mengejutkan. Ada kekuatan di balik gerakan itu, kekuatan yang tidak pernah Baskara rasakan sebelumnya. Adinda kemudian merapikan sedikit gaunnya yang sempat kusut. Wajahnya tetap tenang seolah-olah pertunjukan memalukan tadi tidak pernah terjadi. Ia berdiri tegak. Matanya juga tertuju ke panggung, menunggu. Di atas panggung, sang pembawa acara, seorang profesional yang pandai membangun suasana, tersenyum lebar. "Hadirin sekalian, para keluarga besar Kirana Corp, malam ini adalah malam yang istimewa. Malam di mana kita tidak hanya merayakan pencapaian-pencapaian luar biasa yang telah kita raih bersama selama setahun terakhir, tetapi juga malam di mana sebuah babak baru akan dimulai." Baskara mendengus. "Sudah, jangan pedulikan dia," bisiknya pada Fiona, mencoba mengabaikan kehadiran Adinda yang terasa seperti duri dalam daging. "Ayo kita sedikit ke depan. Aku ingin melihat dengan jelas siapa pemilik perusahaan ini. Dia pasti orang yang sangat hebat." Fiona mengangguk. Matanya berbinar penuh ambisi. "Tentu, Mas. Siapa tahu kita bisa berkenalan langsung. Ini kesempatan emas." Mereka berdua benar-benar lupa pada Adinda. Pikiran mereka sudah dipenuhi dengan fantasi tentang bagaimana mereka akan menjilat sang pemilik perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka mulai berdesakan, mencari posisi terbaik. Mata mereka liar mencari-cari sosok pria tua, mungkin seorang konglomerat Tionghoa atau bule dari Eropa, yang mereka bayangkan sebagai pemilik Kirana Corp. Sementara itu, Adinda tetap di posisinya. Ia tidak perlu mencari tempat. Seluruh tempat ini adalah miliknya. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat punggung Baskara dan Fiona. Punggung dua orang yang telah berbagi ranjang dengannya, makan dari hasil masakan tangannya, dan kemudian menikamnya tanpa ampun. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi rasa sakit.
Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin. Ia membiarkan pikirannya berkelana sejenak. Ia teringat pada ayahnya, seorang montir sederhana yang mewariskan sebuah bengkel kecil kepadanya. Ayahnya selalu berkata, "Dinda, tanganmu mungkin akan kotor karena oli, tapi hatimu harus selalu bersih. Jangan pernah menipu dan jangan pernah merendahkan orang lain." Ia telah memegang teguh pesan itu. Ia membangun Kirana Corp dengan hati yang bersih, dengan kerja keras dan kejujuran. Ia bahkan rela mengotori tangannya sendiri dengan pekerjaan rumah tangga yang hina, hanya demi sebuah cinta yang ia pikir nyata. Namun, pria yang ia cintai justru mengkhianati semua prinsip itu. Baskara telah menipu, dan ia telah merendahkannya sampai ke tingkat paling bawah. Malam ini, keadilan akan ditegakkan. Bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk prinsip-prinsip yang diajarkan oleh almarhum ayahnya. Di panggung, sang MC melanjutkan pidatonya yang berbunga-bunga. Selama bertahun-tahun, Kirana Corp telah tumbuh dari sebuah perusahaan lokal kecil menjadi raksasa industri global yang disegani. Kita semua tahu, di balik kesuksesan sebesar ini, pasti ada seorang nahoda yang jenius. Seorang visioner yang tidak hanya cerdas dalam bisnis, tetapi juga memiliki hati untuk memajukan ribuan karyawannya. Suasana di dalam ballroom menjadi semakin khusyuk. Semua orang menahan napas. Mereka semua penasaran. Sosok pemilik Kirana Corp adalah legenda di perusahaan. Tidak ada yang pernah tahu siapa dia. Semua perintah dan strategi besar datang melalui dewan direksi yang diketuai oleh Pak Tirtayasa. Sosok ini, lanjut sang MC, suaranya kini terdengar lebih dramatis, memilih untuk tetap berada di balik tirai, membiarkan karyanya yang berbicara. Beliau percaya bahwa fondasi perusahaan bukanlah satu orang, melainkan kita semua. Namun, malam ini, untuk pertama kalinya, beliau telah bersedia untuk melangkah ke depan, untuk menyapa kita semua secara langsung. Tepuk tangan riuh membahana di seluruh ruangan. Baskara dan Fiona ikut bertepuk tangan dengan paling antusias. "Luar biasa. Aku tidak sabar melihatnya," seru Baskara. Adinda melihat ke arah Pak Tirtayasa yang berdiri di sisi panggung. Pria tua setia itu menatapnya dari kejauhan. Tatapan mereka bertemu. Pak Tirta memberikan sebuah anggukan kecil yang mantap. Itu adalah sinyalnya. Semuanya telah siap. Hening sebelum badai akan segera berakhir. Dan guntur akan segera menggelegar. Adinda menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatan yang ia miliki. Ini bukan lagi tentang balas dendam pribadi antara suami dan istri. Ini adalah penegasan identitasnya. Penegasan bahwa ia bukanlah babu, bukan wanita bodoh, bukan pelakor, dan bukan pula istri dari tukang cuci piring. Ia adalah badai itu sendiri. Hadirin sekalian, suara MC mencapai puncaknya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah yang pernah ada sosok di balik semua kehebatan Kirana Corp, sang pendiri, arsitek utama, sekaligus Chief Executive Officer. Seluruh lampu di ballroom meredup, menyisakan satu sorot lampu utama yang bergerak liar, mencari-cari sang tokoh utama. Jantung semua orang berdebar kencang. Baskara dan Fiona mencondongkan tubuh mereka ke depan, tidak mau ketinggalan satu detik pun. Di tengah keheningan yang menegangkan itu, nama yang ditunggu-tunggu akhirnya terucap. Ibu Adinda Kirana. Nama itu menggema di seluruh penjuru ballroom, namun tidak disambut dengan tepuk tangan. Sebaliknya, yang terjadi adalah keheningan total yang aneh dan canggung. Nama, Adinda Kirana, terasa asing di telinga semua orang. Para direktur saling berpandangan, para manajer berkerut kening, dan para staf berbisik-bisik. Siapa itu? Mereka mengharapkan sebuah nama besar yang sudah mereka kenal, bukan nama seorang wanita yang terdengar biasa saja. Di tengah kerumunan, Baskara dan Fiona membeku. Waktu seolah berhenti berputar. Nama, Adinda, terdengar seperti lonceng kematian di telinga mereka. Namun, otak mereka menolak untuk memprosesnya. Tidak mungkin. Bisik Baskara pada dirinya sendiri. Pasti salah dengar. Atau mungkin hanya nama yang sama. Kebetulan, kan? Iya, Mas.
Tidak mungkin dia, timpal Fiona. Suaranya bergetar hebat. Wajahnya yang tadi penuh riasan percaya diri kini mulai pucat pasi. Kemudian, lampu sorot yang tadinya bergerak liar, berhenti. Cahaya putih terang itu menyorot tepat ke satu titik di sudut ruangan. Titik di mana seorang wanita dalam balutan gaun hijau zamrud berdiri sendirian. Titik di mana Adinda berdiri. Serentak, ribuan pasang mata di ruangan itu menoleh ke arahnya. Dan kemudian, Adinda mulai berjalan. Ia melangkah keluar dari bayang-bayang, masuk ke dalam cahaya. Setiap langkahnya terdengar begitu jelas di dalam keheningan. Klik, 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 suara sepatu hak tingginya yang beradu dengan lantai marmer adalah satu-satunya musik yang mengiringi perjalanannya menuju panggung. Ia berjalan dengan punggung tegak, dagu terangkat, dan tatapan mata yang lurus ke depan. Ia tidak berjalan seperti seorang istri yang baru saja dihina. Ia berjalan seperti seorang ratu yang akan naik ke singgasananya. Dunia Bhaskara dan Fiona runtuh seketika. Setiap langkah Adinda terasa seperti palu godam yang menghantam kepala mereka. Kebingungan di wajah mereka berubah menjadi kengerian murni. Ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Wanita yang setiap hari memasak untuknya, mencuci pakaian kotornya, yang ia sebut bodoh, kampungan, dan tidak waras, adalah pemilik dari semua ini? Logika mereka hancur berkeping-keping. Keringat dingin mulai membanjiri pelipis Bhaskara. Lutut Fiona terasa lemas. Ia harus berpegangan pada lengan Bhaskara agar tidak jatuh. Kalung berlian di lehernya tiba-tiba terasa seperti jerat yang mencekik. Adinda tiba di anak tangga panggung. Pak Tirtayasa dengan sigap maju dan mengulurkan tangannya untuk membantunya naik. Sebuah gestur penghormatan tertinggi. Saat Adinda sudah berdiri di tengah panggung, di bawah sorotan lampu, tepuk tangan akhirnya pecah. Dimulai dari beberapa direktur senior yang akhirnya menyadari situasinya, tepuk tangan itu menyebar seperti api, menjadi gemuruh yang membahana di seluruh ruangan. Mereka bertepuk tangan bukan hanya karena penasaran, tetapi juga karena aura kekuasaan yang tak terbantahkan yang dipancarkan oleh Adinda. Adinda menerima mikrofon yang disodorkan oleh Hemsi. Ia berdiri diam sejenak, membiarkan tepuk tangan mereda. Matanya menyapu seluruh ruangan, menatap wajah-wajah karyawannya. Lalu, tatapannya berhenti dan terkunci pada dua sosok yang berdiri mematung seperti arca di tengah kerumunan. Bhaskara dan Fiona. Ia membiarkan mereka merasakan tatapannya yang dingin dan menusuk selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. "Selamat malam," sapanya. Suaranya, yang diperkuat oleh sistem pengeras suara, terdengar jernih, tenang, dan berwibawa. Sangat berbeda dari suara lembut dan ragu-ragu yang biasa Bhaskara dengar di rumah. "Terima kasih telah hadir malam ini." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Saya tahu, sebagian besar dari Anda pasti terkejut. Anda mungkin bertanya-tanya, siapa saya, dan mengapa saya baru muncul sekarang?" Ia tersenyum tipis. "Nama saya Adinda Kirana. Dan seperti yang mungkin beberapa dari Anda dengar beberapa saat yang lalu ya, saya adalah istri dari salah satu manajer kita, Tuan Bhaskara." Gelombang kejut kedua menghantam ballroom. Bisikan-bisikan langsung riuh terdengar. Orang-orang menoleh ke arah Bhaskara, yang kini wajahnya sudah seperti kertas putih. Drama yang mereka saksikan tadi kini memiliki konteks yang sama sekali baru. Konteks yang mengerikan bagi sang pelaku. "Saya membangun perusahaan ini dari nol," lanjut Adinda. Suaranya tetap stabil. "Saya menyembunyikan identitas saya karena sebuah alasan yang sangat pribadi dan, terus terang, sangat naif. Saya ingin memastikan bahwa pria yang saya nikahi mencintai saya sebagai seorang wanita biasa, bukan sebagai pemilik perusahaan ini. Saya ingin dicintai apa adanya." Namun, nada suaranya berubah menjadi lebih tajam, lebih dingin. "Eksperimen kecil saya ini ternyata menunjukkan hasil yang sangat mengecewakan. Saya belajar bahwa kekuasaan, bahkan dalam skala kecil seperti seorang manajer, bisa mengubah seseorang. Dan kesetiaan, ternyata adalah barang yang sangat mahal." Matanya kembali menatap lurus ke arah Bhaskara. "Tuan Bhaskara, pria yang baru saja berteriak di depan Anda semua, menuduh istrinya sendiri gila, penguntit, dan pelakor.
Pria yang merasa sangat malu hingga menyamakan posisinya sendiri dengan tukang cuci piring. Adinda berhenti, membiarkan setiap katanya meresap. Mulai detik ini, Anda bahkan tidak perlu lagi merasa malu dengan posisi itu. Karena Anda sudah tidak lagi memilikinya. Atas nama Kirana Corp, saya nyatakan, Anda dipecat. Kata, dipecat, diucapkan dengan penekanan yang begitu kuat hingga terasa seperti tamparan di wajah Baskara. Ia terhuyung ke belakang seolah benar-benar baru saja dipukul. Adinda belum selesai. Tatapannya beralih ke Fiona yang gemetar hebat di samping Baskara. Dan Anda, Nona Fiona, wanita yang dengan bangganya memakai kalung berlian yang dibeli dengan dana perusahaan yang dilaporkan sebagai biaya entertainment klien, wanita yang dengan teganya menyebut istri sah dari pasangan selingkuh Anda sebagai pelakor. Anda juga dipecat. Kirana Corp dibangun di atas fondasi kerja keras, inovasi, dan yang terpenting, integritas. Anda berdua telah melanggar nilai yang paling mendasar itu. Anda adalah aib bagi perusahaan ini. Setelah menjatuhkan vonisnya, Adinda tidak menunggu lebih lama lagi. Suaranya terdengar lantang dan tanpa kompromi. Satpam. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap yang sudah bersiaga segera bergerak maju, membelah kerumunan. Tolong, perintah Adinda. Suaranya terdengar di seluruh ruangan, dingin dan final. Antar 2 sampah ini keluar dari gedung saya. Sekarang juga. Seluruh ballroom hening, menyaksikan eksekusi publik itu. Para petugas keamanan tiba di depan Baskara dan Fiona. Baskara seolah tersadar dari mimpi buruknya. Dinda, Adinda, jangan. Aku bisa jelaskan. Maafkan aku. Teriaknya putus asa. Namun terlambat. Para satpam sudah mencengkeram lengan mereka. Fiona menjerit histeris saat diseret. Tidak, lepaskan. Mas Bas, tolong aku. Mereka diseret paksa melewati kerumunan rekan-rekan kerja mereka. Wajah-wajah yang tadinya menatap mereka dengan iri, kini menatap dengan jijik dan cemooh. Itu adalah arak-arakan paling memalukan dalam hidup mereka. Pintu ballroom terbuka, dan mereka dilemparkan keluar. Lalu suara pintu tertutup kembali dengan keras, seolah menutup babak paling busuk dalam hidup mereka. Di atas panggung, Adinda Kirana berdiri tegak di bawah sorotan lampu. Ia menatap ke arah pintu yang baru saja tertutup itu tanpa ekspresi. Kemudian, ia berbalik kembali menghadap para karyawannya. Sang ratu telah membersihkan istananya. Sang singgasana telah ia rebut kembali. Setelah Baskara dan Fiona diseret keluar, pintu ballroom yang megah itu tertutup dengan bunyi debam yang final. Suara itu seolah menjadi penanda, sebuah titik yang mengakhiri sebuah era kebohongan. Di dalam ruangan, keheningan yang tadinya mencekam pecah. Bukan menjadi kepanikan, melainkan menjadi gelombang bisik-bisik yang luar biasa. Ratusan pasang mata yang tadinya tertuju pada pintu, kini serentak kembali menatap sosok wanita anggun yang masih berdiri tegak di atas panggung. Adinda Kirana, nama yang beberapa menit lalu asing, kini terpatri selamanya dalam benak setiap orang yang hadir. Mereka mulai menghubungkan titik-titik. Wanita anggun ini adalah istri dari manajer arogan itu. Drama memalukan yang mereka saksikan tadi bukanlah pertengkaran biasa, melainkan puncak dari sebuah penindasan yang tak terbayangkan. Kekaguman mulai menggantikan rasa terkejut mereka. Kekaguman pada keberaniannya, pada strateginya yang begitu rapi, dan pada kekuatannya untuk menahan semua hinaan itu hanya untuk meledakkannya di momen yang paling tepat. Para karyawan wanita, khususnya, menatapnya dengan sorot mata yang berbeda. Mereka melihatnya bukan hanya sebagai seorang bos, tetapi sebagai simbol kekuatan. Seorang wanita yang bangkit dari pengkhianatan dan merebut kembali apa yang menjadi haknya. Adinda di atas panggung bisa merasakan perubahan atmosfer itu. Ia menarik napas perlahan, menenangkan adrenalin yang masih memompa deras di dalam dirinya. Ia tahu, momen ini sangat krusial. Ia tidak boleh terlihat hanya sebagai seorang istri yang sedang melancarkan balas dendam. Ia harus segera menegaskan kembali posisinya sebagai seorang pemimpin. Hadirin sekalian, ucapnya lagi. Suaranya kembali menguasai ruangan, membungkam semua bisikan.
Saya mohon maaf atas interupsi yang tidak menyenangkan barusan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Saya tidak akan meminta maaf atas tindakan yang saya ambil. Di Kirana Corp, saya membangun budaya yang berlandaskan pada 3 pilar: inovasi, kerja keras, dan yang terpenting, integritas. Malam ini, kita semua telah menyaksikan contoh nyata dari pelanggaran pilar ketiga. Dan saya ingin menegaskan kepada Anda semua, bahwa di perusahaan ini, tidak ada toleransi sedikit pun bagi ketidakjujuran, penyalahgunaan wewenang, dan perilaku tidak bermoral, tidak peduli siapapun orangnya. Pernyataannya begitu tegas dan tanpa kompromi. Itu adalah sebuah peringatan sekaligus janji bagi semua yang ada di sana. Janji bahwa perusahaan berada di bawah kepemimpinan yang adil dan berprinsip. Kemudian, wajahnya sedikit melembut. Ia ingin mengalihkan suasana dari yang tadinya kelam menjadi sesuatu yang lebih positif. Insiden ini tidak akan merusak malam perayaan kita. Malam ini adalah tentang Anda semua. Tentang kerja keras dan dedikasi yang telah Anda curahkan sepanjang tahun. Kitalah Kirana Corp. Dan sebagai ucapan terima kasih saya yang tulus, dan untuk membuktikan bahwa kerja keras di perusahaan ini akan selalu dihargai, lanjutnya dengan senyum tipis. Dengan ini saya umumkan, bahwa seluruh karyawan tetap Kirana Corp, dari level staff hingga manajer senior, akan menerima bonus akhir tahun tambahan sebesar 3 kali gaji pokok. Jika pengumuman pemecatan tadi disambut dengan keheningan, maka pengumuman bonus ini disambut dengan ledakan sorak-sorai dan tepuk tangan yang begitu gemuruh, hingga terasa menggetarkan lantai ballroom. Wajah-wajah yang tadinya tegang kini berubah menjadi ceria. Mereka tidak lagi melihat Adinda sebagai istri yang tersakiti. Mereka melihatnya sebagai pemimpin yang murah hati dan peduli. Dalam satu malam, Adinda tidak hanya menghancurkan para pengkhianatnya, tetapi ia juga berhasil merebut hati dan loyalitas ribuan karyawannya. Setelah itu, ia menyerahkan kembali mikrofon kepada pembawa acara yang masih sedikit linglung, lalu turun dari panggung. Pak Tirtayasa adalah orang pertama yang menyambutnya. Wajahnya yang biasanya datar kini menunjukkan senyum tulus yang lega. Anda melakukannya dengan sempurna, Bu. Saya sangat bangga. Ini semua tidak akan berhasil tanpamu, Pak Tirta. Terima kasih. Jawab Adinda pelan. Kehangatan menjalari hatinya melihat dukungan tulus dari pria tua itu. Saat ia berjalan melewati kerumunan, orang-orang sontak memberi jalan, membentuk sebuah lorong penghormatan baginya. Para direktur yang tadinya hanya ia temui secara virtual, kini menghampirinya satu persatu. Bukan untuk bertanya tentang masalah pribadinya, melainkan untuk menjabat tangannya dengan erat. Ibu Adinda, sebuah kehormatan akhirnya bisa bertemu langsung. Kepemimpinan Anda luar biasa, kata Direktur Keuangan. Kami semua berada di belakang Anda, Bu. Perusahaan berada di tangan yang tepat. Timpal Direktur Operasional. Adinda menerima semua ucapan itu dengan anggun. Ia tidak membiarkan pujian itu membuatnya besar kepala. Hatinya terasa lelah, tetapi juga lega luar biasa. Beban yang selama ini ia pikul di pundaknya seolah terangkat. Ia tidak perlu lagi berpura-pura, tidak perlu lagi bersembunyi. Ia bisa menjadi dirinya sendiri. Namun di balik semua kekuatan yang ia tampilkan, ada bagian kecil dari dirinya yang merasakan kehampaan. Bagaimanapun, Baskara adalah pria yang pernah ia cintai dengan tulus. Pernikahan yang ia impikan hancur berkeping-keping malam ini. Ada duka di sana, duka atas cinta yang telah mati. Duka atas kenangan indah yang kini ternoda oleh pengkhianatan. Ia berduka bukan karena kehilangan Baskara, tetapi karena kehilangan harapan dan mimpi yang pernah mereka bangun bersama. Setelah menyapa beberapa petinggi perusahaan, ia memutuskan bahwa tugasnya malam itu sudah selesai. Ia tidak ingin berlama-lama di sana. Ia butuh waktu untuk sendiri, untuk meresapi semua yang baru saja terjadi. Ia memberikan isyarat pada Pak Tirta, yang langsung mengerti. Hadirin sekalian, Ibu Adinda harus beristirahat. Beliau mengucapkan selamat menikmati sisa malam pesta ini. Umumkan Pak Tirta. Adinda berjalan keluar dari ballroom diiringi oleh tatapan penuh kekaguman. Saat ia melangkah keluar menuju lobi hotel yang sepi, ia merasakan hembusan udara malam yang sejuk menerpa wajahnya.
Rasanya begitu menyegarkan. Saat limosinnya tiba, ia masuk ke dalam dan menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang empuk. Mobil melaju pelan, meninggalkan gemerlap hotel di belakang. Dari jendela, ia melihat bayangan gedung hotel yang semakin mengecil, semakin menjauh. Seperti masa lalunya. Sebuah babak yang menyakitkan dalam hidupnya akhirnya benar-benar berakhir malam ini. Gema dari pesta itu akan terus terdengar, tetapi baginya, itu semua sudah menjadi masa lalu. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Langit Jakarta pagi itu tampak cerah. Secerah kehidupan baru yang kini dijalani oleh Adinda Kirana. Ia tidak lagi tinggal di rumah kecil yang penuh kenangan buruk itu. Rumah itu telah ia jual, dan semua barang di dalamnya ia sumbangkan. Kini, ia menempati sebuah gria tawang, penthouse, yang elegan di puncak gedung apartemen mewah, dengan pemandangan kota yang terhampar luas dari jendela-jendelanya yang besar. Rutinitas paginya tidak lagi dimulai dengan suara alarm pukul 4 pagi untuk memasak nasi goreng. Ia kini bangun pukul 6, melakukan yoga sejenak sambil menatap matahari terbit, lalu menikmati secangkir teh hijau dan sarapan ringan yang disiapkan oleh asisten rumah tangganya. Tidak ada lagi daster lusuh. Pakaiannya sehari-hari adalah setelan kerja yang modis atau gaun kasual yang nyaman. Ia menemukan kembali dirinya, bukan hanya sebagai seorang CEO, tetapi juga sebagai seorang wanita. Di Kirana Corp, kepemimpinan terbuka Adinda membawa angin segar. Ia adalah pemimpin yang tegas namun adil. Ia sering berkeliling ke berbagai departemen, menyapa karyawan secara langsung, dan mendengarkan masukan mereka. Kisah hidupnya yang terungkap di malam pesta itu menjadikannya legenda. Ia menjadi sumber inspirasi, terutama bagi para perempuan di perusahaannya, bahwa mereka bisa menjadi kuat dan mandiri. Wajahnya kini sering menghiasi sampul majalah bisnis, diwawancarai sebagai salah satu tokoh perempuan paling berpengaruh di negeri ini. Perusahaan di bawah kendalinya justru semakin maju pesat, karena loyalitas dan semangat kerja karyawannya meningkat drastis. Tentu saja, ia tidak pernah melupakan apa yang terjadi. Luka itu masih ada, tetapi tidak lagi terasa sakit. Luka itu telah berubah menjadi pengingat, menjadi pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Ia belajar tentang kepercayaan, tentang pengkhianatan, dan yang terpenting, tentang kekuatan yang ada di dalam dirinya sendiri. Lalu, bagaimana dengan nasib Baskara dan Fiona? Adinda tidak pernah secara aktif mencari tahu, tetapi berita sampai juga ke telinganya melalui laporan Pak Tirta. Kehancuran mereka total dan menyedihkan. Berita tentang pemecatan dramatis mereka menyebar dengan cepat di kalangan industri. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima mereka bekerja. Nama mereka sudah masuk daftar hitam di mana-mana. Baskara, yang egonya hancur lebur, menjadi pria yang frustrasi dan penuh amarah. Ia kehilangan segalanya dalam satu malam. Pekerjaan, status, harga diri, dan juga Fiona. Setelah diusir dari rumah Adinda, Fiona meninggalkannya begitu saja, menyalahkannya atas semua yang terjadi. Kabarnya, Baskara kini hidup menumpang pada seorang teman lama, terus-menerus mengeluh tentang betapa tidak adilnya hidup ini, tanpa sedikit pun introspeksi diri. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Adinda, mengirim pesan-pesan yang berisi campuran antara makian, permohonan maaf, dan permintaan uang. Adinda membaca beberapa pesan pertama, lalu dengan tenang memblokir nomornya untuk selamanya. Baginya, Baskara sudah mati. Nasib Fiona tidak lebih baik. Kecantikan dan kemolekan tubuhnya tidak cukup untuk menyelamatkannya. Reputasinya sebagai perebut suami orang dan penipu perusahaan membuatnya dijauhi. Kalung berlian kebanggaannya telah ditarik kembali oleh pihak perusahaan sebagai aset. Ia terpaksa kembali bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil di pinggir kota, dengan gaji yang pas-pasan. Kehidupan glamor yang ia impikan hancur menjadi debu. Pagi itu, sambil menandatangani beberapa dokumen penting di meja kerjanya yang menghadap jendela raksasa, Adinda tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan atau balas dendam, melainkan senyum tulus yang penuh dengan kedamaian. Ia tidak lagi merasakan kebencian terhadap mereka. Ia hanya merasakan kasihan, dan kemudian, ia tidak merasakan apa-apa lagi.
Mereka hanyalah bagian dari masa lalu yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk mempengaruhinya. Ia bangkit dari kursinya, berjalan mendekati jendela kaca. Dari ketinggian lantai 80, ia memandang kota yang sibuk di bawahnya. Gedung-gedung menjulang, jalanan dipenuhi kendaraan, dan kehidupan terus bergerak maju. Sama seperti dirinya, ia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya. Dan kini ia berdiri di bawah cahaya fajar yang baru. Fajar yang cerah, yang menjanjikan hari-hari penuh harapan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah ia akan menemukan cinta lagi atau tidak? Tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi membutuhkannya untuk merasa utuh. Ia sudah utuh dengan sendirinya. Adinda Kirana, sang ratu di balik das terlusuh, telah menemukan singgasananya yang sejati. Bukan di atas panggung pesta atau di kursi CEO, melainkan di dalam hatinya sendiri yang kini telah bebas, damai, dan lebih kuat dari baja. Dan ia siap menyambut hari esok.